وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan pengkajian kitab Meraih Keberkahan Ramadan karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah taala. Masih di bab pertama dan masih di pembahasan keutamaan Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Yang mana kita telah membahas keutamaan pertamanya, yaitu Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Kemudian kedua, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan dari segi amalan yang kita lakukan padanya. Dari segi amalan yang kita lakukan padanya. Jadi kata Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, amalan pada Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan. Maka ini mencakup amalan apapun yang antum lakukan di malam Al-Qadar itu. Baik i'tikaf, dan itu paling afdal dengan segala komponen ibadah yang ada di dalamnya, ataupun sedekah di luar i'tikaf, atau bisa juga membaca Al-Quran jika di luar i'tikaf, dan hal-hal lainnya. Dan i'tikaf sebagaimana yang pernah Ana sebutkan di tahun lalu, i'tikaf itu di rumah Allah Ta'ala, di tanah yang memang sudah diwakafkan atau dimaksudkan khusus untuk ibadah salat berjamaah yang dikenal dengan masjid. Maka kalau misalnya masih ada potensi untuk suatu saat dialihfungsikan, maka tempat itu tidak berstatuskan masjid melainkan musholla. Dan insyaallah untuk Masjid Al-Muhsinin itu mencakup kriteria sebagai masjid insyaallah. Ya, dari aulanya ini yaitu ruang utama dan termasuk juga selasarnya. Itu semua termasuk masjid. Ya, jadi i'tikaf bisa di area itu. Area sini dan juga di selasar. Baik di malam Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir, atau di bulan Ramadan, hari apapun, atau bahkan di luar Ramadan pun i'tikaf itu sebenarnya disyariatkan, dibolehkan. Jadi i'tikaf itu adalah mendekam atau stay bertempat dengan sekian waktu. Waktu di sini bebas, ada yang sekian puluh menit atau berjam-jam atau semalaman atau seharian atau berhari-hari, maka ini semua maknanya i'tikaf. Ya. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Ini juga telah kita bahas. Kita mulai dari yang keempat. Keutamaan yang keempat dari Lailatul Qadar. Tatkala Lailatul Qadar, turunlah para malaikat bersama ar-ruh, yaitu malaikat Jibril, sebagaimana firman Allah di surat Al-Qadar, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Pada malam Al-Qadar itu turunlah para malaikat bersama ar-ruh, yaitu Jibril alaihissalam, dengan izin Rabb mereka untuk mengatur semua urusan. Yang dimaksudkan di sini adalah yaitu takdir. Dan di sini al-malaikah war-ruh, para malaikat dan malaikat Jibril alaihissalam, maka itu turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini banyak malaikat yang akan turun pada Lailatul Qadar karena pada malam tersebut banyak keberkahannya.
Di sini juga menunjukkan bahwasanya malaikat Jibril tetap memiliki tugas. Kalau misalnya dilogikakan atau dipertanyakan oleh sebagian pihak, tugas malaikat Jibril itu menurunkan wahyu dari Allah Ta'ala ke para rasulnya. Lah sekarang kan sudah tidak ada turun wahyu. Nabi Muhammad SAW Rasul terakhir dan beliau sudah wafat. Maka sekarang tugas malaikat Jibril apa? Ya kita nggak tahu secara spesifik apa yang Allah tugaskan lebih padanya. Karena tidak semua tugas malaikat dijabarkan oleh Allah melalui Al-Quran atau melalui hadis, tidak semuanya. Pasti ada tugasnya para malaikat dan juga malaikat Jibril, atau minimal tugasnya bertasbih dan berzikir. Nah, pun di malam Al-Qadar ini menunjukkan malaikat Jibril itu pun punya tugas yang Allah Ta'ala titahkan padanya. Di setiap malam Al-Qadar yang merupakan misteri yang tidak bisa kita pastikan kapannya kelak malam Al-Qadar itu, tapi yang pasti malam ganjil. Dan malam ganjil pun kadang-kadang relatif tergantung siapa dan tergantung mazhabnya, tergantung perspektifnya, tergantung ormasnya kadang-kadang. Bagi ormas ini malam Al-Qadar ini sekian, ganjil sekian, bagi yang lain enggak. Ya, begitu, bisa beda-beda. Jadi tetap dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam tersebut banyak keberkahannya. Nah sekali lagi di sini masalah berkah. Malam Al-Qadar pada malam itu banyak keberkahannya. Keberkahan itu menunjukkan, maksudnya ketika sesuatu disebut berkah, itu menunjukkan adanya kemurahan Allah pada hal tersebut. Adanya kemurahan Allah pada hal tersebut. Ya. Misalnya anak yang berkah, berarti Allah Ta'ala rahmati dia dan berikan kemurahan dari Allah Ta'ala berupa kebaikan-kebaikan yang mengalir padanya. Hartanya berkah, berarti ada kebaikan pada harta ini dari kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu yang berkah, berarti ilmu ini ada kemurahan Allah Ta'ala yang ditakdirkan padanya sehingga mungkin bermanfaat atau diamalkan. Maka ini berkah, karena berkah itu pada asal makna bahasanya dia adalah menetapnya kebaikan dan semakin bertambahnya kebaikan. Nah kebaikan itu kan gak mesti dengan jiplakan yang sama. Kalau antum sedekah 200.000, maka itu bukan berarti bahwasanya antum akan dikasih 300.000 oleh Allah atau 500.000. Enggak begitu. Konsepnya enggak seperti itu. Melainkan dari 200.000 itu ada kebaikan yang Allah Ta'ala alirkan pada antum dengan sebab itu. Maka ini menunjukkan berkah sedekah itu. Antum belajar ilmu syar'i misalnya, mempelajari fikih tentang puasa, baik Ramadan atau lainnya, antum misalnya beli suatu kitab fikih saum, fikih puasa, antum beli misalnya di marketplace, datang kemudian besoknya, dan antum niatkan untuk mengilmui dan mengamalkannya. Syukur-syukur antum sebarin jika memang berkesempatan dan mampu. Maka niatan ini baik. Maka Allah berkati usaha antum dan ikhtiar antum, ilmu yang antum gali, amal yang antum lakukan, maka mengalir kebaikannya dan tetap dia. Maka kalau sesuatu yang kebaikannya tidak menetap, berarti ada sesuatu yang salah di situ. Ada sifat yang salah di situ dan mungkin ada ketidakberkahan. Ilmu misalnya, tadi kita faham atau hafal, kemudian makin kemari kita karena kendor akhirnya hilang ilmu tersebut atau enggak mengamalkannya sama sekali. Padahal dulu iya. Apa jangan-jangan ada ketidakberkahan pada diri kita atau waktu kita atau hal lain, yaitu ilmu dan amal atau harta kita yang membuat yang tadinya sesuatu kebaikan itu mengalir tiba-tiba tersendat, bahkan hilang. Ya begitu. Maka kalau mau lihat kita itu berkah atau enggak, ya, maka dilihat apakah kebaikan itu terus mengalir apa enggak pada diri kita. Menetap atau enggak, minimal itu, menetap atau enggak itu kebaikan. Kalau ternyata terhambat, kita enggak mau lagi beramal, enggak mau melakukannya lagi, berarti ada yang salah, ada yang menghambat keberkahan. Ya, seperti itu. Jadi pada malam Al-Qadar itu banyak keberkahannya.
Dan keberkahan malam Al-Qadar ini bukan berarti menular pada manusia sehingga siapa yang ketika itu masih hidup di malam itu maka dia dapat berkahnya dan kemudian dia bisa hidup dengan keberkahan. Enggak, itu tergantung dengan apa? Amalan yang dia lakukan. Amalan yang dilakukan. Tadi kita bilang ada kemurahan dari Allah untuk memperbanyak kebaikan saat itu. Sehingga ketika seseorang beramal di malam Al-Qadar, apapun amalnya itu, maka akan Allah Ta'ala alirkan dan lipat gandakan pahala buat dia yang tidak sama dengan amalan yang dilakukan di luar malam Al-Qadar. Misal dia sedekah di malam Al-Qadar itu 1 juta. Kemudian dia sedekah besok paginya 1 juta juga. Sama-sama ikhlas. Tetapi nilai pahala dan keberkahan amalan sedekah 1 juta di malam Al-Qadar itu jauh melampaui sedekah 1 juta di pagi hari ketika matahari sudah terbit. Beda jauh. Ya di situ makanya malam Al-Qadar itu kesempatan untuk beramal, minimal baca Quran, zikir minimal lah, ya minimal. Karena sekali lagi turunnya malaikat menandakan turunnya berkah dan rahmat Allah Ta'ala. Turunnya malaikat menandakan turunnya berkah dan rahmat Allah Ta'ala. Ketika seseorang beramal soleh, terutama menuntut ilmu, misal semoga seperti ini insyaAllah, majlis zikir, atau dia berzikir, atau dia baca Al-Quran, maka malaikat itu kan mencari orang-orang yang berzikir, menyebut asma Allah Ta'ala, membaca Al-Quran dan lainnya, dan dari hal-hal yang bermanfaat secara syar'i, maka malaikat akan turun. Dan turunnya malaikat menandakan turunnya berkah dan rahmat Allah kepada pihak yang dituju dari muslim. Sebagaimana malaikat turun ketika ada yang membaca Al-Quran. Sebagaimana malaikat turun ketika ada yang membaca Al-Quran. Mereka akan mengitari orang-orang yang berada dalam majlis zikir, yaitu majlis ilmu. Akan mengitari orang-orang yang berada dalam majlis zikir, yaitu majlis ilmu. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan majlis ini sebagai majlis zikir atau majlis ilmu yang memang bermanfaat, dan Allah Ta'ala jadikan malaikat-malaikat mengitari kita-kita yang sedang belajar ini. Dan ini sesuatu yang gaib. Yang kabar tentang gaib ini tidak mungkin kita dapatkan kecuali harus dari adanya dalil dari hadis Nabi SAW. Ya. Para malaikat juga meletakkan sayap-sayap mereka pada para penuntut ilmu karena malaikat sangat mengagungkan para penuntut ilmu, yaitu ilmu dimaksud ilmu syar'i dengan niat yang ikhlas. Ya, baik dia terutama di masjid ataupun dia belajar misal di rumahnya atau secara online. Al-muhim dia ikhlas lillahi ta'ala dalam menuntut ilmu. Dia membaca, dia menyimak walaupun secara online, maka mudah-mudahan itu juga termasuk yang Allah Ta'ala agungkan dengan mengirim malaikat untuk meletakkan sayapnya pada para penuntut ilmu ini sebagai rahmat untuk mereka. Tapi ini gaib semua. Dan ini tidak terasa secara physically, yaitu secara fisik, secara material nggak kerasa. Dan nggak perlu juga kemudian kita cari-cari, kita scan langit, kemudian ngelihat nggak kelihatan malaikatnya, atau kita kemudian pakai alat meteran tertentu dan nggak ada zat-zat gaib dan seterusnya. Kan sekarang ada alat untuk menangkap sinyal atau aura gaib, itu ada seperti itu, ya. Tapi nggak tahu dah, karena belum pernah nyoba dan nggak mau juga, ya. Tapi apakah itu bisa menangkap sinyal ada malaikat? Tentu itu khurafat, nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Jadi Allah gaibkan semua ini. Dan malaikat Jibril disebut ar-ruh. Dan dispesialkan dalam ayat surat Al-Qadar tadi untuk menunjukkan kemuliaan dan keutamaan malaikat Jibril di atas seluruh dari para malaikat. Karena kan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di sini disebutkan malaikat-malaikat dan malaikat Jibril ar-ruh. Bukankah malaikat Jibril atau ar-ruh termasuk dalam malaikat-malaikat? Iya sebenarnya. Tapi kenapa kok disebutkan secara terpisah? Padahal satu jenis malaikat. Maka kaidahnya ketika suatu jenis disebutkan secara global,
kemudian dipisah salah satunya atau beberapa dari jenis itu dengan nama-namanya atau sebutannya, ini menunjukkan yang dipisah itu berarti lebih spesial atau paling spesial dari jenis itu. Ya, misalnya di Masjid Al-Muhsinin lagi pada sholat semua jemaah juga ustadz lagi sholat misalnya. Kenapa nyebut ustadz? Kan ustadz termasuk jemaah juga. Berarti di sini ada specialty yang dimaksudkan. Ya, di sini di Al-Muhsinin lagi pada sholat maghrib berjamaah. Di sana para jemaah lagi sholat, jemaah dan juga Pak Fendi misalnya. Kenapa Pak Fendi disebutkan? Berarti ada maksud. Padahal beliau termasuk dari jemaah. Maka tanazzalul malaikatu warruhu fiha, gitu ya. Faedah yang kelima, Lailatul Qadar disifati dengan salam. Salam keselamatan, salam keselamatan. Yang dimaksud salam dalam ayat yaitu surat Al-Qadr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya malam tersebut penuh keselamatan, di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berbuat jelek atau memberikan gangguan. Ini kata Imam Mujahid rahimahullah. Itu makna pertama. Makna kedua bisa juga diartikan bahwa pada malam tersebut banyak yang selamat dari hukuman dan siksa dikarenakan mereka sedang mengerjakan amal-amal ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu makna kedua. Dan makna kedua ini, makna pertama itu sahih dari segi banyaknya malaikat turun. Banyaknya malaikat turun. Dan makna kedua juga sahih dari segi memang itulah keutamaan dari Al-Qadr, yang mana orang banyak mengerjakan amalan ketaatan ketika itu, sehingga mereka pun terbebas dari hukuman dan siksa Allah Azza wa Jalla. Yaitu terbebasnya apa? Mereka ini orang-orang pendosa mungkin. Tapi karena beramal di waktu spesial, dan mereka mengejar rahmat Allah, karunia-Nya dan kemurahan-Nya, maka Allah berikan orang-orang ikhtiar ini. Akhirnya Allah lepas mereka dari hukuman dan siksa di akhirat. Karena beramal di malam Al-Qadar. Dan karena banyaknya orang yang beramal ini, para malaikat pun mereka banyak yang turun. Karena sebagai rahmat dan berkah dari Allah, yang kalau malaikat udah pada turun, maka setan-setan ketakutan. Sehingga mereka tidak berkenan mengganggu orang-orang yang sedang beramal pada malam Al-Qadar. Tapi bagaimana dengan orang yang tetap bermaksiat di malam Al-Qadar, bahkan berdosa besar di malam Al-Qadar? Apakah itu juga didekati setan? Ya, didekati setan. Karena dia tidak beramal soleh pada malam tersebut seperti hal-hal hari-hari lainnya. Adapun orang-orang yang bersungguh-sungguh di malam Al-Qadar, maka jelas setan itu kesulitan untuk menembus benteng yang memang para malaikat itu mendekati orang ini. Jadi malam Al-Qadar disebut salam, keselamatan. Dua arti di sini. Pertama, keselamatan dari godaan dan gangguan setan. Tapi karena yang kedua, karena dia beramal soleh pada malam Al-Qadar, sehingga selamat juga dari hukuman dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala Maha Pemurah. Setiap hari kita itu diberikan kesempatan untuk beramal. Setiap hari kita juga diberikan prime time untuk beramal, prime time untuk berdoa, prime time untuk berzikir. Waktu-waktu primer, waktu-waktu yang ketika itu Allah Ta'ala akan sangat mengabulkan doa kita. Dikasih, setiap hari dikasih. Tapi dari 360-an hari yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, itu ada peak season-nya. Ada musim puncaknya, yaitu malam Al-Qadar. Itu paling puncaknya. Ya begitu. Ya, jadi ini kesempatan. Dan semoga Allah Ta'ala sampaikan kita di Ramadan kali ini, dan sampai 10 terakhir, dan juga sampai malam Al-Qadar. Ya. Keenam, Lailatul Qadar adalah malam saat takdir tahunan setiap hamba dicatat. Malam Al-Qadar adalah malam saat takdir tahunan setiap hamba dicatat.
Ya, dengan dalil dari surat Ad-Dukhan ayat keempat, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu takdir Allah, takdir tahunan namanya. Maka dikatakan oleh Ibnu Katsir, beliau menerangkan bahwasanya pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, itu akan dirinci mengenai penulisan takdir dalam setahun di catatan Lauh Mahfuz. Juga akan dicatat ajal dan rezeki. Dan juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhirnya dalam kurun setahun. Jadi namanya takdir tafsili namanya. Takdir rincian selama setahun ke depan untuk semesta alam, untuk seluruh manusia juga. Ini kata sebagian dari ulama. Adapun Imam Nawawi mengatakan, para ulama berpendapat bahwa dinamakan dengan Lailatul Qadar, qadar dikarenakan takdir. Apa saja yang ditetapkan di hadapan para malaikat pada saat itu berupa sejumlah ketetapan takdir, pembagian rezeki, penentuan ajal yang akan terjadi pada tahun itu, pada satu tahun next itu. Beliau rahimahullah melanjutkan, Imam Nawawi melanjutkan, artinya semua ketetapan itu diperlihatkan kepada para malaikat sekaligus diberi perintah terhadap apa saja yang sudah menjadi kewajiban mereka. Dan semuanya itu tentunya didahului oleh ilmu Allah dan ketetapan takdirnya. Tapi gini jemaah, takdir itu kan secara bisa berubah atau tidaknya ada dua macam. Ada takdir yang tidak bisa berubah dan ada takdir yang bisa berubah. Ya. Takdir yang tidak bisa diubah itu diantaranya tentu yang paling betul-betul yang masyhur adalah takdir yang memang sudah tercatat fix di Lauh Mahfuz. Ya, memang Allah memerintahkan Al-Qalam, pena, untuk mencatat takdir maqadir as-samawat wal ard, yaitu takdir langit dan bumi seluruhnya. Maka dicatat di Lauh Mahfuz. Ini tidak bisa berubah. Oke, kemudian ada takdir tafsili. Takdir yang kedua, takdir yang bisa berubah, yaitu takdir rincian. Ini diantaranya takdir janin, ya, dan diantaranya takdir tahunan. Ini takdir tahunan. Takdir janin yaitu ketika seseorang sudah mencapai berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan, maka Allah Ta'ala akan mengirim malaikat untuk di sini ada meniupkan ruh atau memberikan ruh bagi jasad janin. Sehingga sudah mulai ada ruh ketika itu, dan Allah Ta'ala perintahkan kemudian untuk mencatatkan untuk anak ini takdir di kehidupannya kelak. Dari rezekinya, nasibnya gimana, ya, dan seterusnya. Bisa berubah nggak ini? Bisa berubah. Bisa berubah. Namun Allah Ta'ala lah yang mencanangkan perubahan itu kelak. Allah lah yang mencanangkan perubahan itu kelak. Dan perubahan yang nanti akan terjadi, yaitu takdir janin ini ditakdirkan rezekinya begini. Taunya di usia sekian ada perubahan. Nah, semua perubahan ini itu semua sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Jadi perubahan takdir rinci itu pasti ada sebab. Paling pertama tentu kehendak Allah, itu sebab pertama. Sebab kemudian boleh jadi amalan orang ini atau doa orang ini atau doa orang lain, itu bisa. Tapi kemudian juga takdir tahunan. Takdir tahunan ini disebut juga takdir tafsili, yaitu takdir yang sifatnya spesifik atau rinci. Untuk 1 tahun ke depan, untuk setiap insan, setiap hewan, setiap apapun. Nah, takdir rinci tahunan ini bisa nggak berubah? Bisa berubah. Bisa berubah. Misalnya fulan
dia akan mati di bulan misal Syawal, misal ya, dekat dengan Ramadan, Syawal. Ya. Misal saja. Dan Allah Maha tahu. Allah hanya memerintahkan saja, menugaskan saja. Berarti malaikatul maut pada tanggal sekian Syawal, ini misal saja, jam sekian, waktu sekian, malaikat maut ini akan bertugas untuk mencabut nyawa fulan. Ya, dan malaikat maut hanya menjalankan tugas. Urusan berhasil atau tidaknya, sukses atau gagalnya, itu terserah Allah. Maka kemudian itu takdir berlanjut ya, fix ya, maksudnya ditulis di malam Al-Qadar atau diberitahukan oleh Allah kepada para malaikat di malam Al-Qadar sehingga para malaikat mengetahui tugas-tugas mereka untuk 1 tahun ke depan. Maka kemudian pas Lebaran orang ini ternyata rajin silaturahim. Sehingga Allah Ta'ala pun memperkenalkan perpanjangan umur. Yang tadinya di malam Al-Qadar dia sudah ditetapkan untuk mati pada sekian Syawal dan malaikat maut sudah bertugas di situ, ternyata bisa di-cancel atau ditunda sampai waktu yang Allah Ta'ala lebih tahu. Nah, ini makanya disebut apa? Takdir bisa berubah untuk takdir rincian karena kehendak Allah, kemudian karena ada sebab. Imma sebabnya amalan dia, atau sebabnya doa dia, atau sebabnya doa orang lain. Bisa. Misal fulan yang tadi Syawal ini wafat misalnya, tanggal sekian Syawal. Namun kemudian karena dia suatu ketika membantu orang lagi susah. Kemudian orang yang kesusahan yang dibantu itu, kemudian dia dengan tulusnya minta sama Allah, ya Allah panjangkan usia orang baik ini dengan keberkahan darimu ya Allah. Maka kemudian Allah Ta'ala mengabulkan doa ini dan mengubah takdirnya. Tapi segala detail dari cerita ini, dari perubahan ini, segala detailnya itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Sudah ada di Lauhul Mahfuz. Jadi yang ada di Lauhul Mahfuz itu fix dan tidak mungkin berubah. Dan ada yang ditakdir rincian dari pemberitahuan Allah kepada para malaikat yang mungkin menulis catatan takdir buat janin, para malaikat yang akan bertugas di setelah malam Al-Qadar kepada makhluk-makhluk. Allah kasih tahu begini, tapi hanya sebagai tugas. Urusan nanti misalnya ditunda atau dialih fungsikan atau dialih tugaskan, itu kan terserah Allah. Begitu. Jadi ada kalanya malaikat yang memang malaikat maut misalnya ditugaskan mencabut nyawa fulan saat ini, kemudian Allah Ta'ala perintahkan untuk dipending, ditunda. Karena Allah Maha Raja. Terserah Allah dong mau nunda keputusan. Ya, terserah Allah Ta'ala. Ya, kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pernah terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Allah perintahkan malaikatul maut untuk mencabut Nabi Musa dengan metode yang agak beda. Dengan metode yang tidak seperti umumnya manusia dicabut nyawanya. Umumnya manusia, makhluk hidup, dicabut nyawanya, peran malaikatul maut itu gaib. Enggak kelihatan orangnya, enggak kelihatan malaikatnya. Tapi ketika Allah memerintahkan untuk mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam, malaikatul maut ini diformatkan bertasyakul atau mewujudkan person seolah-olah manusia dengan di alam manusia gitu. Ya, jadi konkret berjasad ketika itu. Tapi itu tasyakul, bukan asli wujud dari malaikat maut. Maka kemudian mau dicabut nyawa Nabi Musa berontak dan tidak mau dicabut nyawanya sampai ditonjok mata malaikat ini keluar dari tempatnya. Akhirnya malaikat maut ini kembali mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat di sini malaikat maut pun pernah mengalami kegagalan dalam mencabut nyawa jika Allah tidak memperkenankan itu terjadi. Dan Allah tahu ini akan terjadi. Tapi Allah perintahkan malaikat maut ini cabut nyawanya dan ternyata dia nggak bisa karena dilawan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan semua kejadian ini Allah mengetahuinya dan Allah menunda di sini. Dan terserah Allah sang raja memerintahkan, mengatur, menunda, tidak bisakan dan membisakan. Begitu jemaah sekalian. Pernah nggak kita misalnya mengalami keadaan yang secara logika
mungkin kita harusnya udah mati saat itu. Secara logika keduniaan, kesemestaan, itu harusnya kita udah mati saat itu. Tapi ternyata enggak. Padahal secara logika itu enggak ada logika yang mengatakan masih tetap hidup, pasti mati nih orang. Tapi ternyata enggak, Allah selamatin. Tidak masuk ke dalam logika kebiasaan tradisi manusia. Kok masih bisa hidup ya, gitu kan? Betapa banyaknya dokter yang memvonis fulan usia enggak lama, fulan usia enggak lama, fulan usia enggak lama. Tapi ternyata kan Allah yang mempanjangkan usia orang-orang ini. Nah, di sini ya, kadang kita berpikir, boleh jadi memang tadinya jangan-jangan memang kita tuh kudunya mati saat itu. Tapi boleh jadi karena rahmat Allah atau keadilan Allah, kehendak Allah, atau mungkin kita punya amal sesuatu yang membuat Allah Ta'ala ingin memanjangkan usia kita, atau mungkin kita pernah berdoa supaya usia kita lebih panjang, atau mungkin ada orang yang mendoakan kita, nggak tahu sebabnya ada aja. Lalu Allah Ta'ala menjadikan kita tetap exist, continue, terus hidup. Nabi Yunus alaihissalam itu ketika itu berada di kondisi yang logika manusia manapun pasti mengatakan harusnya wafat dong. Ya, karena beliau ketika itu di sebuah kapal dan banyak barang bawaan orang-orang di zaman itu, kemudian qadarullah kapalnya mulai oleng atau terjadi sesuatu lah pokoknya yang nggak harus ada barang yang dibuang. Ternyata barang-barang yang dibuang tuh tetap aja itu kapal tetap bermasalah. Maka harus ada orang yang dicemplungin ke laut. Maka dalam riwayat Israiliyat disebutkan bahwasanya mereka pun melakukan qur'ah. Qur'ah itu apa Indonesia qur'ah itu? Undi. Ya, dengan apa gitu. Tapi bukan dengan dadu, apalagi dengan kancing, bukan, enggak tahu dengan apa. Dengan nama ya. Maka yang keluar berkali-kali namanya Nabi Yunus lagi. No, orang-orang ketika itu mereka enggak mau kan pertama kali, loh ya Yunus yang dapat. Ya. Jangan-jangan karena dia termasuk orang alim, orang yang suka bertasbih, orang saleh dan jangan-jangan. Ulang lagi. Yunus lagi yang keluar. Jangan keluar lagi, Yunus lagi yang keluar. Maka mereka mengetahui ini dari Allah, ini kalau gini mah. Ini enggak ada yang setting kayak ini, terus yang keluar nama dia terus, nama beliau terus. Akhirnya udah, beliau pun kemudian mau enggak mau ya udah dicemplungkan ke laut. Dan kemudian masuk ke tubuhnya ikan besar. Mungkin kalau sekarang namanya ikan paus atau apa, enggak tahu kan. Ikan paus kan ikan kekinian yang bisa kita lihat. Kita enggak tahu ribuan tahun lalu ikan apa namanya. Karena binatang-binatang juga mereka berevolusi loh, beda-beda binatang dulu sama sekarang. Mungkin dinosaurus zaman dulu itu kucingnya sekarang mungkin kita enggak tahu ya. Tapi pokoknya adalah binatang ikan besar, hut ya. Yang jenis ikannya itu apa pokoknya gede. Kalau kita pikir-pikir kemudian disebutkan dalam surat dalam Al-Qur'an bahwasanya Nabi Yunus ini berada di dalam ikan itu, berarti kan di dalam 3 kegelapan ketika itu. Baik kegelapan dalam tubuhnya ikan yang dibalut kegelapan lautan yang diselimuti kegelapan malam, triple darkness. Logika manapun ini sudah nggak mungkin ini bisa diselamatin, logikanya begitu. Ya, terlalu ajaib kalau misalnya bagi logika manusia untuk bisa selamat yang seperti ini mah. Khalas, hopeless, nggak ada harapan. Tapi ternyata bisa kan Allah Ta'ala takdirkan dilepeh oleh ikan paus, kemudian di tepi pantai beliau akhirnya selamat walaupun beliau ketika itu sangat sakit akhirnya. Habis itu kan sehat pada waktunya, selamat. Dan Allah tumbuhkan tumbuhan menjalar ketika itu supaya jadi makanan beliau. Lihat di sini. Kadang-kadang ada perubahan takdir yang memang tidak sampai ke logika manusia. Kadang-kadang. Baik itu tentang kehidupan dan kematian,
baik itu tentang kemelaratan dan kekayaan mendadak, bisa terjadi pada orang. Ada orang yang tadi melarat sekali, tiba-tiba Allah Ta'ala limpahi dia rizki mendadak, kaya tiba-tiba. Bisa jadi, bisa jadi. Maka perubahan-perubahan seperti ini, ya takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin karena doa, mungkin karena amal soleh, mungkin karena dia pernah berbuat baik sama orang, mungkin orang-orang pada mendoakan dia, atau malaikat-malaikat mendoakan dia, Allah lebih tahu. Begitu. Maka di malam Al-Qadar ini takdir dicatat, maka berbuat baiklah. Barangkali Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperkenankan kebaikan banyak buat kita dengan sebab amalan soleh itu. Kemudian yang ketujuh di antara fadilah Lailatul Qadar, orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah akan Allah ampuni dosa-dosanya. Akan Allah ampuni dosa-dosanya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Al-Qadar didasari iman. Qama di sini berarti qiyam. Dia menghidupkan malam itu dengan qiyam. Qiyam di sini yaitu bisa dengan salat terutama, atau dengan menghidupkan dia bangkit untuk beribadah. Bisa dengan murajaah, menghafal Quran, membaca Al-Quran, dan meneliti ilmu syar'i dan hukum-hukumnya, atau hal-hal lain yang memang itu merupakan menghidupkan malam sesuai dengan ibadah yang Allah perintahkan. Didasari iman dan mengharap pahala dari Allah pada malam itu, beramal pada malam itu. Maka apa rewardnya dari Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud imanan di sini, dasar keimanan dalam beramal di malam Al-Qadar adalah iman di sini maksudnya ketika beramal nih. Misal qiyamul lail pada malam Al-Qadar, imanan wa ihtisaban, iman karena iman maksudnya apa? Karena membenarkan janji Allah. Membenarkan janji Allah. Allah kan punya janji baik, berupa pahala, pengampunan, dia angkat derajatnya, diberi rezeki dan seterusnya. Dia beriman, mengimani itu semua, berarti membenarkan janji baik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang membenarkan janji baik, itu menunjukkan dia punya harapan untuk mendapatkan janji itu. Artinya kalau misalnya antum di malam Al-Qadar, antum cuman datang ke masjid, ya ngobrol aja, makan, karena tahu di malam Al-Qadar biasanya ada martabak banyak, misalnya gitu. Pikirannya kayak gitu. Udah gitu aja. Biasa aja, soal harapan nggak ada, bahkan harapan ke Allah nggak ada. Maka ini sesuatu yang sangat tidak layak sebenarnya. Dia diberi kesempatan emas, tapi dia mencari kredok, bukan emasnya. Ya, dia jadi kehilangan sesuatu yang jauh lebih mulia dari yang dia cari di malam Al-Qadar itu. Ya sangat sayang. Sangat disayangkan. Jadi imanan yaitu membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut. Jadi iman, karena dia membenarkan janji Allah. Dia percaya bahwasanya janjinya Allah itu true, pasti sesuai. Kemudian yang kedua, ihtisaban. Nah ini bermaknanya apa? Ihtisab, mengharapkan pahala dari sisi Allah. Mengharapkan pahala dari sisi Allah. Tema ihtisab ini tema yang harus sering bergulir di pikiran kita jemaah. Karena ihtisab itu mencari pahala. Nyari pahala, ihtisab itu adalah suatu amalan hati yang mulai terjadi krisis pada banyak hati manusia di zaman ini. Krisis ihtisab. Krisis nyari pahala. Lebih banyak sekarang orang, walaupun kita nggak bisa meriksa hati mereka, tapi dari kelakuan banyak orang yang dicari bukan pahala lagi sekarang. Yang dicari itu materi dunia dan nominal, kuantitas, dari pengikut, dari uang, itu yang dicari. Jadi pahala itu kayak sesuatu yang udahlah gaib, nggak usah diurus. Sekarang kita lagi banyak butuh duit, bukan pahala kayak gitu. Seolah-olah sikap banyak orang tuh kayak gitu, ya. Seolah-olah yang harusnya nyari pahala tuh yang soleh-soleh aja, saya mah enggak. Itu.
Ibaratnya kalau misalnya ke masjid, sholat di masjid, udah yang soleh-soleh aja dah, yang tua-tua aja dah. Kita mah, ya gini-gini aja, nyantai aja. Seolah-olah nyari pahala itu bukan tugas setiap orang. Padahal itu tugas semua muslim. Bahkan semua manusia itu nyari pahala dari Allah Ta'ala dengan beriman, beramal soleh. Tapi ini ihtisab, ini seolah-olah itu udah orang alim aja yang jenggotan tuh yang mereka ya, nyari pahala tuh. Kalau kita mah nyari duit aja seolah gitu kalimatnya. Padahal nggak gitu ngomongnya. Cuman dari kelakuan itu kayak gini, kayak gini. Jadi kadang your acts louder than what you speak gitu loh. Apa yang engkau lakukan itu lebih ketara dibandingkan apa yang engkau ucapkan. Kelakuan banyak dari manusia sekarang itu seperti nggak nyari akhirat. Yang dicari duit aja, yang dicari dunia aja. Akhiratnya itu kayak belakangan lah, dibelakangin akhiratnya. Padahal akhirat itu akan di depan dia sebenarnya. Akhirat itu di depan kita semua. Semua, di hadapan kita semua ini akhirat. Di hadapan kita semua ini kematian sebenarnya. Ya, ini malah justru membelakangi kematian, membelakangi akhirat. Bakal kaget nanti kalau mati. Karena tiba-tiba yang di belakang, tiba-tiba ada di hadapan dan sudah tidak ada waktu lagi untuk taubat. Makanya namanya ihtisab, nyari pahala, itu tugas semua dari kita. Bukan tugas kiai doang, bukan tugas ustadz doang, semua dari kita sampai seawam-awamnya kita, sebodoh-bodohnya kita. Hatta kita mungkin ngaji masih nggak lancar, masih banyak amalan juga yang lain yang bisa kita lakukan untuk mencari pahala. Bahkan ngaji itu walaupun nggak lancar, Nabi SAW katakan, alladzi yatata'ta, orang yang baca Quran yang ngadat-ngadat agak susah, dia dapat 2 pahala. Pahala baca Qurannya dan pahala effort dia dalam untuk ngaji. Itu pun dapat pahala gitu. Jadi pahala. Nah, sekarang tuh kayak pahala itu kayak konyol kalau misalnya kita nyari gitu bagi sebagian orang ya. Kayak konyol. Bahkan sampai orang tuh kalau ikhlas sekali itu kayak alim banget gitu. Kayak ikhlas sekali kayak alim banget gitu. Ya kayak misalnya nih misal saja kita mengut sampah, mengut apa, lillahi ta'ala. Bukan karena ada anggaran RT, bukan. Lillahi ta'ala, gitu aja. Itu bagi orang, ini baru orang baik nih. Lah padahal emang itu tugas semua orang. Mengut sampah, daun-daun itu karena ya memungut sesuatu yang menghalangi jalan, itu kan ada pahalanya tuh, besar pahalanya. Itu kayak baik banget. Sedangkan semua orang yang lewat di tempat itu nggak ada yang nyingkirin. Tapi fulan ini nyingkirin karena nyari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Rata-rata nggak mau nyingkirin apa? Nggak ada anggaran RT, nunggu babinsa dulu, nunggu ini dulu dan seterusnya. Ya, jadi pahala ihtisab, nyari pahala itu kayak sesuatu yang makin lama makin langka. Karena apa? Karena kita itu sudah terjebak dalam tekanan materialistis. Tekanan untuk betul-betul survive, bertahan hidup dengan mencari pencaharian ekonomi. Tapi ini jebakan ini berbahaya. Sehingga kadang-kadang dari segi spiritual kita kehilangan identitas sebagai seorang hamba Allah yang harusnya ke akhirat. Begitu. Ya kita di sini semoga bukan kita ini, tapi kita di sini ya kerendahan hati aja untuk supaya jangan sampai seperti orang seperti itu. Ya begitu. Baik, Fadl, silakan. Jadi barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar atau beramal di malam Qadar didasari iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ihtisab tadi bermakna mengharapkan pahala dari sisi Allah Ta'ala, bukan karena mengharap lainnya. Kalau ada mengharap kemakmuran dunia dari hal ini, walaupun boleh dengan kadar kecil, tapi jangan sampai harapan tersebut menjadi niat yang mendominasi amalannya. Ya kalau misalnya antum malam Al-Qadar antum mengharapkan dari Allah Ta'ala keberkahan harta ke depannya, kelanjutan usia yang baik, dan hal-hal yang baik di dunia ini boleh. Karena kita kan dibolehkan untuk minta kepada Allah dari kebaikan dunia, boleh. Yang halal, yang berkah, boleh.
Tapi bukan itu niatan primernya, bukan. Tapi niatan primernya adalah hal-hal yang kaitannya hanya ada pada Allah, seperti ampunan dari Allah, keselamatan dari Allah di hari akhir, masuk surga, dan seterusnya. Jadi bukan karena mengharap lainnya seperti berlaku riya. Malah kadang-kadang mendingan gak usah beramal deh daripada kayak gitu. Ya. Jadi bersihkan, amal apapun bersihkan kita dari pamer, flexing, riya. Dan pengennya cuma pas dilihat orang. Atau pengennya beramal pas kolektif aja. Tapi pas sendirian individual gak mau beramal. Ya, ini kenapa harus seperti ini gitu loh. Kan kesian dia capek beramal dan dia nggak dapat apa-apa selain murka Allah. Dia qiyamul lail, dia malam Al-Qadar atau 10 malam terakhir dia punya i'tikaf misalnya. Tapi i'tikaf hanya karena nggak enakan sama teman-teman. Nanti ditanya kemana aja lo gitu. Hanya itu. Ya subhanallah rendah banget seolah-olah menyembah manusia. Padahal orang juga gak bakal nanya juga sih sebenarnya dia nggak nanya juga, biarin aja orang. Apalagi orang wahana kan, bodo amat sama yang lain gitu kan. Maka udah karena Allah aja. Mau dia dimuhsinin ke, mau dia masih mana, yang pasti harus lillahi ta'ala. Bukan karena gak enakan sama orang. Kalau gak ada nanti gimana ditanya gini-gini. Ya manusia gak ada artinya. Apakah kalau kita Lailatul Qadar terus kita menitip muka di malam Al-Qadar itu supaya dilihat sama fulan atau fulan, apakah dia akan memberi rezeki pada kita? Lah. Apakah dia akan mengampuni kita? Enggak, Allah Ta'ala yang mengampuni dan memberi rezeki. Jadi dari Allah aja. Kemudian pengampunan dosa itu merupakan rahmat dan karunia besar dari Allah Azza wa Jalla. Sekaligus merupakan salah satu dari sifatnya, yaitu Al-Ghafur. Allah Ta'ala berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritakanlah kepada hamba-hambaku bahwa aku adalah Al-Ghafur, yang maha pengampun, lagi Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Juga kata Allah Ta'ala, wa huwal ghafurul wadud, dan dia adalah maha pengampun dan maha pengasih. Allah Ta'ala juga berfirman, wa rabbukal ghafurur dzur rahmah, wa rabbukal ghafurur dzur rahmah, dan Rabbmu maha pengampun dan yang memiliki kasih sayang. Maka boleh kita jadikan, walaupun harusnya segera ya, tapi boleh kita jadikan misal Lailatul Qadar atau malam 10 terakhir itu sebagai turning point, yaitu poin perubahan. Ada sebagian manusia yang dia itu sudah terlilit oleh dosa-dosanya sendiri. Dan dia nggak bisa secara personal kesulitan betul-betul untuk keluar dari jerat dosanya sendiri. Baik dosa hutang ribawi, dosa judi online, atau dosa sirri tersembunyi yang dia lebih Allah Ta'ala lebih tahu tentangnya, dosa-dosa yang Allah lebih tahu. Dan dia struggle, dan dia berjuang untuk melepas diri dari dosa itu, tapi nggak bisa-bisa. Lemah hatinya kalau menghadapi dosa itu, sehingga terjerumus lagi. Bahkan ketika dosa itu sudah nggak enak lagi buat dia, tapi karena udah menjadi kebiasaan, terjerumus lagi, kena lagi, ke situ lagi, dan seterusnya. Ada orang-orang seperti ini. Ya mungkin di antara kita berkasus seperti ini yang Allah lebih tahu. Ya kita muhasabah aja, karena dosa itu beragamnya banyak dan boleh jadi kita nggak nyangka itu adalah dosa selama ini. Yang kita ngerasa itu nggak dosa, padahal itu dosa besar misalnya, bisa aja. Kemudian kita sadar, maka boleh jadi ampunan di antara keberkahan atau efek berkah Lailatul Qadar atau ibadah sungguh-sungguh di malam Al-Qadar, ampunan dosa. Dan Allah Ta'ala berikan jalan kemudahan untuk keluar dari dosa itu, meskipun awalnya berat. Ya. Dosa yang memang yang paling berat adalah ketika sudah imma dosa itu syirik, itu jelas paling berat dosa, atau dosa yang kaitannya dengan hak manusia. Itu yang paling berat. Ya. Dosa yang kaitannya dengan hak manusia. Nah, kalau misalnya dosa berkaitan dengan hak manusia, misalnya punya hutang dan berlilit-lilit hutangnya,
Jadi nggak bebas kemana-mana. Dia mau kemana-mana malu. Karena di blok sekian dia punya utang sama Pak Fulan, di blok sekian mau ke masjid tadi malu. Karena punya salah sama orang, ketemu aja nggak malu. Ada Fulan lewat, dia langsung jalannya dipendekin atau dilamain karena ada Fulan, karena dia punya salah. Dan nggak bisa keluar dari itu. Apalagi dia orang Indonesia, kita orang Indonesia nih, karena nggak enakan. Ada Fulan, ngerem dulu, ada Fulan. Ternyata Fulan yang dia lihat tuh, dia juga tahu kode ini, sama-sama ngerem, sama-sama ngeliatin. Nah, ya kan? Nah, ada hal-hal kayak gini yang kita misalnya gusar, gak enak hati, hidup jadi gak enak dan ini. Boleh jadi kita dengan malam Al-Qadar kita minta sama Allah, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah. Buat saya mudah untuk keluar dari dosa ini, ya Allah. Berikan jalannya, ya Allah. Lepaskan ikatannya, ya Allah. Lepaskan hutang-hutang saya, lepaskan perasaan yang gak enak sama orang ini dan seterusnya, Allah. Berikan jalannya. Bisa jadi Allah Ta'ala berikan jalannya untuk kemudian pada endingnya dosanya terhapus. Jadi kadang memang dosanya langsung dihapus di malam Al-Qadar, bisa juga Allah Ta'ala berikan jalan supaya dia kemudian ikhtiar menghindari dosa itu yang tadinya tertutup jadi terbuka. Ya maka ya bisa, seperti itu semua bisa. Bukan hanya di malam Al-Qadar sekarang ya. Kalau sekarang antum sadari dan minta betul-betul sama Allah, beramal soleh, mencari wasilah-wasilah supaya Allah Ta'ala mengampuni kita dan memberi kita solusi, sebenarnya bisa semua ini. Mudah bagi Allah Ta'ala tanpa harus menunggu Lailatul Qadar. Ya begitu. Kemudian yang ketujuh dan yang terakhir, usainya bulan Ramadan ini merupakan hari raya kaum muslimin. Pensyariatan 2 hari raya termasuk rahmat Allah kepada umat Islam. Idul Adha, Idul Fitr. Dan di Indonesia ini Idul Fitr itu lebih besar daripada Idul Adha dari segi silaturahimnya, ekonominya juga. Adapun Idul Adha itu lebih besar di kita, Idul Adha besarnya karena apa? Karena adanya penyembelihan dan semisal itu. Tapi semuanya adalah hari raya kita. Dan itu rahmat Allah Ta'ala yang kalau kita bayangin hari raya itu rahmat Allah Ta'ala buat kita semua. Idul Fitri, hari raya rahmat Allah buat kita semua. Ya dengan mungkin sebagian dari kita pulang kampung. Walaupun makin kemarin insya Allah kayak tahun-tahun itu makin kemarin banyak orang mulai tidak begitu pulang kampung. Karena Lebaran Idul Fitri itu dekat dengan Desember Januari. Udah pulang kampung duluan pas Desember kemarin akhir. Atau mungkin orang tuanya sudah wafat di kampung sana sehingga tidak lagi kunjungi. Suatu saat 5 tahun, 10 tahun ke depan, tradisi pulang kampung itu akan makin mengikis sepertinya. Karena udah banyak yang di kota. Di kampung orang-orang tua sudah pada meninggal. Udah gitu biaya makin mahal. Jadi boleh jadi makin rame tetap di hari raya Idul Fitri. Itu pun udah kita buktikan kok di Lebaran kemarin. Enggak seperti Lebaran sebelum-sebelumnya. Lebaran kemarin itu termasuk yang banyak orang enggak pulang kampung. Tapi ala kulli hal tetap nafas-nafas silaturahim kita di Lebaran itu tetap kuat sebenarnya. Tetap ada kangennya kita kepada keluarga ada. Dan itu semua adalah rahmat Allah kepada kaum muslimin sampai Allah Ta'ala syariatkan kita untuk silaturahim. Rasulullah SAW datang hijrah dalam keadaan penduduk Madinah itu memiliki 2 hari untuk bermain dengan permainan di masa jahiliyah. Maka Rasulullah bersabda, Qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima fil jahiliyah. Qad abdalakum Allahu bihima khairan minhuma yauman nahri wa yaumal fitr. Aku telah mendatangi kalian dan kalian memiliki 2 hari yang kalian gunakan untuk bermain-main di masa jahiliyah. Sungguh Allah telah menggantikan untuk kalian 2 hari yang lebih baik dari itu semua, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Semoga Allah Ta'ala sampaikan kita semua di bulan Ramadan dan menjadikan kita semua orang-orang yang beramal soleh di bulan Ramadan dan menjadikan kita semua orang-orang yang membahagiakan keluarga di Ramadan dan di Idul Fitr, sehingga bisa sama-sama kita semua silaturahim ke keluarga yang semoga itu semua menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.